Salam budaya Rahayu, mugi-mugi sami rahayu ingkang pinanggih. Sederek netizen ingkang kala tresnani, monggo kita bawa rasa malih, ngaji rasa malih, sarasian malih. Mbok menawi mangke saged wonten guna paedahipun dumateng panjenengan sami. Nah, ada tanglet niki, Mbah. tanglet napa? Monggo. Agama Jawa niku kitab sucinya apa? Oh, gitu. Nggih. Akhir-akhir ini banyak orang mengatakan agama Jawa. Terus apa ya? Mungkin maaf yang Sabtu Palon tuh kayaknya sebagai nabi. Ada yang memahami gitu. Sebetulnya agama Jawa itu tidak ada. Karena agama itu bersifat syariat, yang punya kitab suci, yang punya nabi. Nah, sedangkan di Jawa sendiri kitab sucinya nggak ada. Kalau ada, itu kitabnya orang Jawa atau agama Jawa atau orang-orang Jawa dulu, itu kitabnya kitab teles sama kulit. Sedangkan agama itu yang berdasarkan syariat itu kitabnya garing, tinulis dening dalancang atau berkertas itu. Jadi agama itu berdasarkan syariat. Lantas kitabnya ada yang berbentuk tulisan yang di kertas, sing iso lungsek iso kebusek, yang bisa sobek. Sedangkan piwulang Jawa itu kitabnya teles sama kulit. Kitab teles ini sama kulit ini. Jadi orang Jawa itu yang dibaca adalah sakrandoning urip iki. Apa-apa yang ada dirinya itu jadi bacaan, disinkronkan, cross-check-kan dengan jagat gede. Ini jadi kenapa agama atau di Jawa tidak ada agama? Bukan orang Jawa nggak bisa mencipta agama, bisa. Loh, agama apa ciptaan manusia? Jelas, agama itu ciptaan manusia. Manusia yang ingin menciptakan sebuah syariat. Apa itu artinya ada manfaatnya ada untuk kebaikan. Cara kita untuk menuju kebaikan, untuk melakukan sebuah pembaktian atau bakti dengan Tuhan. Ada aturan-aturan di agama syariat itu. Sedangkan agama yang dibilang panjenengan Jawa itu kitabnya nggak ada, nabinya nggak ada. Jadi nabine ya awake dhewe iki mau, panutane awake dhewe yang ada di dirinya kita, karena kita punya sedulur sejati, kita punya guru sejati, ya ini yang dipanuti, yang sejati ini. Jadi apa-apa yang tidak diperbolehkan dengan diri kita itu adalah sebuah larangan-larangan yang langsung dari guru sejati. Sedangkan agama, larangan dan anjuran itu sudah tertulis di kitab-kitab. Tidak boleh demikian, itu sudah tertulis. Kamu harus demikian, harus tertulis. Dan agama itu menciptakan sebuah ketaatan. Dan ketaatan itu akan melahirkan sebuah ketakutan. Karena adanya sebuah fanatik ini tadi, terbentuk sebuah fanatik. Sedangkan piwulang Jawa itu tidak ada suatu keharusan. Kalau sembahyangnya orang-orang syariat dalam agama atau pembaktian dalam agama itu adalah sebuah kewajiban, dan setiap kewajiban akan menutup sebuah hak, mungkin bebono, pahala dan sebagainya. Tapi pulang Jawa itu tidak demikian.
manembah itu bukan kewajiban tapi kebutuhannya. Darmaji butuh manembah. Jadi tidak berharap atas dasar pahala dari Tuhan, enggak. Bakti inilah yang harus dibedakan antara baktinya syariat dengan baktinya orang-orang kasunyatan. Jadi kalau ada yang bilang seperti Eyang Sabdo Palon sebagai panutan itu boleh saja. Memang Eyang Sabdo Palon itu salah satu tokoh atau leluhur yang bisa untuk ditiru tindak lakunya. Tapi ya yang jangan diembel-embeli. Yang Sabdo Palon nanti bangkit dari kubur dan sebagainya, itu cengkah dengan piwulang Jawa. Kalau seperti halnya beliaunya Eyang Sabdo Palon, itu sudah mukso, itu sudah manunggal dengan Gustinya, dengan Gusti Pengirane. Dia sudah bersifat Tuhan, tidak mungkin ingok-ingok yang jagat, yang tanah Jawa mana ngurusi bab tatanan Jawa. Tidak, yang ngurusi ya kita-kita ini, yang orang seidealis, seideologi, sekabudayaan ini, yang melestarikan apa yang jadi warisan para leluhur, termasuk yang dibilang banyak orang yang Sabdo Palon itu. Nah, jadi untuk ukuran saya, di tanah Jawa itu tidak ada agama yang lahir dari Jawa, tidak ada. Tapi tanah Jawa kuwi papan paling subur kanggo nandur agama. Agama yang masuk ke tanah Jawa semuanya bisa berjalan dengan baik. Di negerinya sana podo pecoh tukaran lan sak piturute, di tanah Jawa bisa toto tentrem, bukan karena apa-apa, karena wong Jawa itu mengkulan momot agama apa wae ning kene oleh manggon, tidak diusir. Karena apa? Orang Jawa itu mengkulan momot, remboko. Tidak perlu kita itu merasa rendah diri, wong Jawa gak duwe agama. Agama itu bukan di atas segala-galanya untuk ukuran saya. Bukan di atas segala-galanya. Tapi memang agama untuk orang-orang tertentu di atas segala-galanya. Seperti halnya agama itu tercantum di kolom KTP, untuk ukuran saya itu hanya sebagai formalitas, bisa juga untuk sebuah muatan politik. Apa ada keperluan di tengah sosial agama itu? Nggak ada. Jadi kalau di KTP kolom agama tidak diadakan, atau satu misal pekerjaan tidak diadakan, cuma nama, alamat, lengkap, itu cukup untuk ukuran saya. Jadi tidak ada minoritas dan mayoritas. Nek panjenengan tadi tanya tentang agama, mungkin kalau panjenengan kurang cocok boleh panjenengan bantah, itu hak panjenengan. Kalau Anda punya masukan atau punya pandangan lain, itu hak panjenengan. Tapi yang jelas, kalau agama itu ada risalah kenabiannya, pribadi daripada orang. Terus kitab sucinya jelas ada yang bersifat seperti, katakanlah saya sentuh, kalau agama Islam itu kitab sucinya Quran. Kalau mungkin kalau di Buddha di Tripitaka, kalau di Hindu di Weda, kalau di Jawa nggak ada. Jawa itu hanya piwulang, inti sarining piwulang. Agama itu adalah satu pemikiran atau
agar memberi tatanan seseorang atau kelompok itu carane manembah mengkene, carane nglakoni apik kudu ngene, iki ora tidak diperbolehkan dengan agama. Itu ada memang ya, mengajak kebaikan itu ada, tapi hanya untuk percaya. Untuk nyatanya kapan tuh? Kalau setelah meninggal besok mendapatkan surga. Kalau yang melakukan sebuah kemaksiatan dia akan mendapatkan neraka. Tapi kalau di Piulang Jawa enggak. Surga dan neraka itu bisa dibuktikan, harus dibuktikan saat kita masih hidup. Piranti-piranti hidup kita masih komplit. Nah, lagi pula Piulang Jawa, agama, maksud saya surga dan neraka itu bukan sesuatu hal yang segala-galanya. Digolek swarga itu ndak. Tapi nek wong Jawa sing digolek mung tentrem. Tentrem lahir batine, melepaskan diri dari segala kemelekatan, itu salah satu cara. Dan menganggap kalau semua apa-apa yang di dunia ini adalah sebagai koncone urip. Misalnya satu kewan itu bukan sebagai kebutuhan atau tumpaan dikurbak nggih munggah swarga atau menuju ke surga, tidak. Tapi kalau agama masih ada persembahan yang dilewatkan hewan. Ini kenyataannya demikian. Banyak hal yang harus ditelaah. Maaf kalau saya meyakini dan memahami di Jawa tidak ada agama yang asli Jawa, tapi piwulang budi pekerti yang ada. Dan agama-agama yang ada di Jawa itu agama sangkan, agama teko, agama pendatang. Jadi ke Jawa kenapa? Bukan di orang Jawa itu orangnya goblok-goblok, nggak ngerti apa-apa, harus didatangi agama, nggak demikian juga. Jauh sebelum agama-agama masuk ke sini, orang Jawa sudah memahami akan manunggaling kawula kelawan Gusti. Sudah punya kitab teles, serat teles sing sama ing kulit yang bunyinya Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Jadi jauh-jauh agama dari luar sana masuk ke tanah Jawa, orang Jawa sudah paham dan memahami, dah nglakoni apa perintahing Gusti kang wus dadi utusaning dewi-dewi. Jadi setiap manusia, setiap makhluk, semua utusannya Tuhan. Bukan satu-satunya manusia jadi utusan Tuhan, tapi setiap makhluk, setiap manusia adalah utusan Tuhan untuk ngejawantah, untuk melakukan sebuah pelepasan diri, untuk melepaskan diri dari kemelekatan. Jadi semuanya, tanduran, kewan, manusia, kabeh tukul ning alam dunia itu hanya untuk melepaskan diri sebagai kemelekatan. Wit kelapa tukul karena kemelekatannya dia ingin tumbuh, tapi akhirnya dia mendarmakan buahnya bermanfaat bagi manusia. Hewan-hewan pun juga demikian. Dia utusannya Tuhan agar dia bermanfaat, saling bermanfaat satu sama lain. Termasuk manusia pun juga demikian. Jadi di dunia ini tidak ada satu-satunya yang diistimewakan Tuhan. Tidak ada. Semuanya diistimewakan, semua dikinasi Gusti Allah. Tidak ada si A ini adalah kekasihnya Tuhan. Tidak ada. Semuanya kinasi. Maling maupun pegawai negeri maupun tukang rumput maupun ya semuanya itu kinasing Gusti Allah sing ora ono beda-bedane. Gusti Allah ora beda-bedane marang kaulane. Iki sing pinunjul, ini kinasih yang sejati, tidak ada. Semuanya sama.
Tuhan. Makanya orang Jawa sudah memberi privilege ojo sok gampang ngapes nih awake dhewe. Jangan mudah menganggap diri kita itu sial. Kalau kita merasa sial, berarti kita tidak bisa mensyukuri atas nikmatnya Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak akan menganiaya atau menyiksa kaulane, ananging kaulane kang nganiaya marang raganing diri-diri. Di sini, jadi kita harus berpikiran positif tentang ketuhanan. Yang penting kita hidup itu selalu guyub rukun, samat sinamatan, saling membantu, ya, ketersalingan yang baik-baik yang harus kita lakukan. Jadi yang saya tanya, ya, yang Anda tanyakan tadi, aku menjawab tidak ada agama Jawa karena di KTP tidak tercantum agama Jawa. Kalau ada sebuah kepercayaan dari sedulur kita, itu hanya sebatas kepercayaan, bukan agama. Kalau agama jelas, agamanya Islam, agamanya Kristen, agamanya Hindu, agamanya Buddha. Kalau kepercayaan, itu orang Kapitayan itu mempercayai atas dasar dirinya dalam perjalanannya secara pribadi, dan tidak ada sifatnya berkelompok. Jadi sholatnya orang Jawa kayak apa? Sembahyangi maksudnya ada dewi ning sepen, ndak ada jamaah. Terus imame darmaji, makmume darmaji. Di sini dia tidak ada satu tatanan, takaran, hitung-hitungan, lapat dan ucap, nggak ada. Adanya hanya sebuah hening, awas lan eling. Sekian atas pedaran dari saya. Apabila ada kurangnya atau salahnya dari ucapan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Rahayu.